Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian juga beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 151, qul, katakan wahai Muhammad, ta'alu, kemarilah kalian, atlu, saya membacakan kepada kalian, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian, alla tusyriku bihi syai'a, hendaknya kalian tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kefakiran dan kemiskinan. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut dengan kefakiran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Perhatikan ini, di sini ada latifah yang ingin saya jelaskan. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Perhatikan ini. Dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan dan kefakiran. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Dalam surah Al-Isra Allah membalik. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut dengan kefakiran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan kepada mereka rezeki dan memberikan juga rezeki kepada kalian. Subhanallah. Apa hikmah? Mengapa dalam surah Al-An'am Allah memulai nahnu narzuqukum wa iyyahum, sedangkan dalam surah Al-Isra nahnu narzuquhum wa iyyakum? Di sini ulama kita menjelaskan bahwa adapun dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah memulai nahnu narzuqukum kepada orang tua, kami yang memberi rezeki kepada kalian, kemudian mereka. Ini kata para ulama, jika memang orang tuanya sudah miskin dan fakir. Ya, biasanya kalau sudah miskin seperti itu, mereka mengatakan, saya saja tidak bisa makan atau tidak cukup nafkah yang saya cari selama ini, bagaimana dengan anak-anak saya? Jadi Allah mengingatkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan kalian rezeki, adapun anak kalian ada juga nanti rezekinya yang disiapkan oleh Allah. Sebaliknya dalam surah Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini kata para ulama, jika orang tuanya kaya, berkecukupan, tapi ada kekhawatiran, jangan sampai kalau anak saya lahir nanti berkurang ini pemasukan saya. Ya, makanya Allah mengingatkan, sebelum kalian lahir pun anak-anak kalian sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makanya masalah rezeki ini jangan khawatir, ikhwani. Perbanyak saja anak. Banyak anak, banyak rezeki, itu betul. Makanya Allah mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'a. Anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, kalian tidak tahu mana yang paling bermanfaat. Mana yang paling bermanfaat? Ya biasa ada orang 11 anaknya, Masya Allah. Yang ke-11 yang paling berbakti kepadanya, yang merawat dia dan seterusnya. Ya, oleh karenanya Islam ini menyuruh kita untuk memperbanyak anak. Ya, mohon maaf ini jika bertentangan dengan program ini dan seterusnya, tapi begitulah Nabi bahkan mengatakan inni mukafirun bikumul umam yaumal qiyamah. Beliau menyuruh kita menikahi wanita yang penyayang, wanita yang subur. Beliau mengatakan ana mukafirun bikumul umam yaumal qiyamah. Betul, tidak mengapa, tidak dilarang dalam Islam kalau misalnya kita mengatur jarak dan seterusnya, tapi membatasi kalau tidak ada alasan medis atau alasan yang lain. Hanya gara-gara masalah rezeki saja, maka Allah telah mengingatkan kita pada dua ayat di dalam Al-Quran. Ayuhal ikhwah, Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Ya, jangan khawatir. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sebagaimana dalam Adz-Dzariyat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi wasiat Allah dalam ayat ini, jangan mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan membunuh anak-anak kalian, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, mendekati dilarang, diharamkan, apalagi mengerjakannya. Seperti az-zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Ya, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.